Kalian pasti sering nemuin konten video apapun di sosial media kalau yang ngelakuin orang cakep atau cantik, sebagian besar komennya pasti positif. Tapi, giliran yang bikin konten orang yang nggak sesuai standar kecantikan masyarakat, pasti banyak komenan julid dan ngata-ngatain orang itu. Padahal, keduanya bikin konten dengan konsep yang sama. Kok bisa satunya dianggap lucu, tapi satunya dianggap memalukan? Apa pikiran kita memang sedakal itu untuk membedakan orang hanya karena fisik mereka? Tenang aja, hal itu bukan berarti kita ini orang jahat kok. Ini adalah soal bagaimana cara kerja otak manusia. Otak kita itu punya cara berpikir cepat yang bisa ngebantu kita buat ambil keputusan tanpa pikir panjang. Nah, masalahnya shortcut itu kadang ngawur. Dan salah satu yang paling kuat adalah kecenderungan menganggap orang yang menarik itu selalu baik, lucu, dan juga sopan. Hal itu juga sering disebut dengan beauty bias, satu hal positif saja yang terlihat dari orang itu seakan langsung menular ke kita dan akhirnya kita membuat persepsi baik kepada dia. Jika diselami lebih jauh, kondisi itu juga sering disebut dengan halo effect. Orang yang dianggap menarik secara fisik akan langsung diasosiasikan dengan hal positif lainnya seperti kecerdasan, keramahan, kesuksesan, sampai dengan moralitas yang lebih baik. Kita cenderung bisa selalu memberikan dalam tanda kutip maaf dari kesalahan mereka. Kalau dalam konteks video konten, kita mungkin bisa jadi lebih toleran terhadap kualitas konten yang biasa saja. Wajah yang simetris dan menarik secara neurologis lebih mudah diproses oleh otak kita. Hal itulah yang menimbulkan perasaan positif dan membuat kita lebih menyukai mereka. Sebaliknya, jika si konten kreator tak sesuai dengan standar sosial, apapun yang mereka lakuin udah pasti salah dan jadinya cringe. Alasan berikutnya berhubungan dengan ekspektasi dan stereotip dalam masyarakat. Kita seringkali punya pemikiran tertentu tentang bagaimana orang cantik atau ganteng seharusnya bertindak atau apa yang pantas mereka lakukan. Misalkan, kita pasti lebih mengharapkan orang cantik untuk tampil sempurna dan bertutur kata sopan ketimbang orang yang kurang menarik. Saat kita melihat sebuah konten, otomatis kita selalu punya ekspektasi terhadap siapa yang melakukannya. Jika orangnya cantik dan ganteng, pasti kita berekspektasi konten mereka akan keren. Alasan selanjutnya adalah kita itu secara nggak sadar selalu membandingkan si pembuat konten dengan diri kita sendiri. Misalkan saja, kalau si konten kreator orangnya menarik, pasti kita akan mengevaluasi diri kita dibanding dia. Hal itu menimbulkan perasaan seakan kita berada di standar di bawah dia yang membuat kita lebih berhati-hati untuk berkomentar. Sebaliknya, jika melihat orang yang kita anggap kurang menarik, kita jadi merasa lebih baik dari si konten kreator yang pada akhirnya membuat kita lebih berani untuk berkomentar pedas kepadanya. Alasan selanjutnya adalah karena adanya pengaruh media dan budaya. Sudah menjadi rahasia umum jika media seringkali menampilkan standar kecantikan tersendiri dan memberikan lebih banyak sorotan positif terhadap orang yang memenuhi standar itu. Hal ini menimbulkan bias dan menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Namun, mungkin yang paling kejam adalah bagaimana budaya atau norma sosial yang ada di sekitar kita. Norma sosial yang berlaku di masyarakat kita juga turut berperan penting dalam membentuk persepsi kita tentang daya tarik dan juga kecantikan. Hal itu bisa mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain. Di zaman sosial media sekarang, hal bias ini semakin liar. Algoritma selalu bekerja seperti sebuah cermin bengkok. Wajah-wajah menarik selalu ditampilkan di beranda kita. Dan karena kita sering melihat mereka, kita jadi terbiasa untuk memaafkan bahkan sampai memuja-muja mereka meskipun apa yang mereka lakuin sebenarnya hal yang biasa. Lagi-lagi, jika semua itu dilakukan oleh orang yang penampilannya tidak menarik, kita langsung menghakimi mereka dan menganggap mereka hanya mencari perhatian saja. Kita semua sudah terbentuk seperti itu. Hal ini pun gak hanya berlaku di sosial media saja. Misal di kantor ataupun sekolah, selalu orang yang memenuhi standar kecantikan akan mendapatkan privilege yang tidak dimiliki orang lain. Dari semua itu, pada akhirnya kembali ke diri kita sendiri. Kedewasaan kitalah yang bisa menentukan kita akan menjadi orang yang hanya menilai orang lain dari fisik atau tidak.